sama kita masuk. Aduh, ngajak tinggal nih. Ngeluh siapa? Sedih dulu yang dalam tuh gereja, aduh. Kita tapa dalam, mak. Susah terlebet kita ke. Oh, lolo, kita. Aduh, tapa dalam lagi. Gereja mami. Labo na lagi. Tuh sih maju tak suku nama. Oh, lolo, oh, lolo. Masihnya deh. Bah, saya bareng-bareng kamu. Usah tahu ya, Mang. Padida doh, Mang. Padida doh. Ayo, padida kamu. Horas mamang. Horas. Horas mamang. Horas inang. Horas inang. Ay, nasedih mamang. Nalu jah kami, Mang. Soboto kami. Lagi boto kami sedih dalam tu gereja, nalu jah ya kami. Dari tu gereja lang mo tamu. Dak boto tu dalam tu gereja. Tutu aga. Buti may. Ako kaya bitulah marminggu raw, marminggu. Marminggu ra. Oiro, atong ramai tamang. Ay hang pila marminggu ro. Lawar minggu dah. Oh, hati mamang, mulai. Ramai tara. Olo. Para labaw. Serius. Mana nggak jolo minum mamu ate mang? Jolo minum na. Oh, jolo. Lihat kamu jo. Aro ya mamang. Apa tayo? Kopi susu. Oh, kopi susu. Yang kau tes manis mah ya, tes manis. Asa ko na jagoan no mga lulidalan. Oh, ini teh. Mang na tayo doon. Oma tayo. Lagi biasa kopi susu no. Nah, oma mang. Minum mau, inang. Aduh, mulai tu mamang. Ada marga mamang. Au, tabuna daw mang. Tabunan. Oh, lo. Bah, horas. Horas mang. Amang marga mo. Sinabi daw. Mulau. Si Boel marga ko amang. Bah, ano itu? Lo inang buru aro inang. Buru Tagalog nga mang. Oh, buru Tagalog. Bah, marparibad do hitawa. Bah, inang. Kira pariban. Ngolo. Iti may amang tamunan. Buah, Mang. Do tamang senapet. Bah, lo. Mulu neng do marminggu. Alana asa sangaw marjamita. Oh, itu. Apa icam? Oh, coba, mang. Beta. Bang Labo. bayar. So, moda. Sugot, Oh, lo. nakas mo dulu mo. Ay, nawar ito to. Atu sih. So, may da. Awas pa rin. Olo, beta mamang, beta. Sumunod da. Beta mamang. Ay, di disebut tamang. Ay, dalat tu gereja itu namang jauta. Oh, jadi masuk muna. Soman no, pay mau mas stok di market ni masuk amin non. Olo. Tama. Olo. Ba, ay naud do kamu tu gereja namang. Ido amak tamunan. Oh, iro di. Ay sedih do kamu. Sianian dulu si nugur-nuguran. Oh. Nebo tuh kamu Oh, iro di. agak sona ada ulung dah lame. Oh, iro di. Ido. Oh, jadi kamu udah nomor jami di gereja. Ido ada nomor jam Oh, iro di. Oh, jadi setiap bisa mang. Taringok tu aman non jami tamu. Jamita kan taringok dalam tu surga doa mang. Wah, Taringok dalam tu surga. oh ima jami tamu. Oh, dalam tu surga. Awal. Jami tamu non taringok dalam surga. Wah, mang. Atong buti memang. Wah. Dang do pihai mari gereja mang. Bahasa kan rota mamang. Ayamang maju. Ay dalat tu gereja bisa ibu tu amang. Babalagi madalat tu surga. Kita mah ay. Oh, bi. Alas kita boto dalam tu gereja. Ay, nahi mo. Pak ini gua nang. Mamang begitu kan. Tahu mo. Tahu mak. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang terambil dari Mazmur 133 ayat pertama sampai ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini kerukunan.
Di mana ada kerukunan, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, pasti ada kemajuan. Kalau gereja kita mau maju, kita semua harus rukun dan saling membantu. Sebagai apapun kita di gereja kita harus bersatu, rukun dan saling mendengar satu dengan yang lain. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya buat kita semua. Kalau dalam rumah tangga kita mau diberkati, kita juga harus rukun. Suami istri saling mendengar nasihat masing-masing. Harus menopang satu dengan yang lain. Anak-anak harus rukun, saling mengasihi. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya buat keluarga kita. Kalau bangsa kita mau maju, sesama umat beragama saling menghormati dan saling rukun, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya untuk bangsa kita. Bagaimana kita bisa menjaga kerukunan? Ada 3 hal yang saya renungkan. Yang pertama, kita harus saling memiliki pikiran yang positif. Saya ulangi lagi, kita harus memiliki pikiran yang positif. Sesama kita harus berpikir yang positif, sesama saudara kita harus berpikir yang positif, sehingga tidak terjadi perselisihan, konflik di antara kita, yang ada hanya kerukunan dan damai sejahtera. Yang kedua, tidak mudah tersinggung. Sesama kita tidak boleh cepat tersinggung, dinasihati yang baik, harus bisa menerimanya dengan hati yang lapang. Sebagai anak-anak Tuhan yang rela dibentuk, sebenarnya tidak berhak untuk tersinggung, tetapi kita harus percaya bahwa keadaan apapun Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita, buat kita. Saudara, yang ada hanya kerukunan dan damai sejahtera. Yang ketiga, saling memaafkan. Kalau ada sesama kita kata-katanya yang menyinggung perasaan, mari kita belajar memaafkan dan mengampuni. Tuhan aja Maha Pengampun. Saudara, kalau saling memaafkan, saling mengampuni, percayalah, kerukunan terjadi dan ada damai sejahtera. Jadi kesimpulannya, agar kita tetap rukun, marilah kita berpikir yang positif, tidak mudah tersinggung, dan saling memaafkan dan mengampuni. Saya sebagai gembala, sebagai orang tua, sebagai opa, merindukan kerukunan tetap terpelihara dalam hidup kita bersama. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kita. Salam. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat hidupku. Tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa lagi di pagi hari ini. Renungan firman Tuhan bagi kita, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tema renungan pagi ini, aku lemah, Dia kuat. Dalam satu ayat yang singkat ini, ada beberapa kata yang menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama, segala perkara. Menyatakan segala sesuatu artinya bukan hanya hal-hal yang kecil, tapi juga hal-hal yang besar. Yang kedua, kutanggung. Menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan. Jika poin 1 dan 2 ini digabung, maka kita akan menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Yang ketiga, di dalam. Menyatakan bahwa ini merupakan syaratnya. Kontrasnya adalah di luar. Artinya, hanya dengan berada di dalam, maka yang bersangkutan dapat menikmati apa yang dijanjikan. Yang keempat, memberikan kekuatan. Dalam bahasa aslinya endunamo,
menyatakan bahwa ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan itu, dan oknum itu memberikannya kepada orang lain. Artinya Allah yang menjadi sumber kekuatan, dan kekuatan itu diberikan kepada manusia. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, manusia itu memiliki banyak keterbatasan, dan itu membuatnya tidak sanggup untuk menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Ada keterbatasan fisik, ada keterbatasan waktu, kita bisa sakit, kita bisa keterbatasan mental, kita bisa menyerah. Keterbatasan finansial, uang dan tabungan kita bisa habis dan ludes dalam sekejap. Kita punya keterbatasan dalam berpikir, kita bisa stres dan galau. Masih banyak lagi keterbatasan lainnya. Kita pun tidak sanggup untuk memprediksikan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Keterbatasan ini membuat kita menjadi takut, lemah, lelah, stres, bahkan tidak sanggup lagi untuk berdiri. Dan jika kita mau merenungkan perjalanan hidup kita, maka kita akan mengetahui bahwa bukan hanya masalah-masalah yang besar saja yang bisa melemahkan diri kita, bahkan masalah-masalah yang kecil pun bisa melemahkan kita. Yang kedua, Allah itu memiliki kuasa yang tidak terbatas, dan itu membuatnya sanggup untuk menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh Allah. Bahkan dosa pun sudah diselesaikannya. Tidak ada waktu sedetik pun di mana Allah akan meninggalkan kita. Tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain yang dikerjakan oleh Allah. Tidak ada hikmat yang melampaui hikmat Allah dalam mengatur perjalanan hidup kita di masa depan. Perhatikan kata di dalam. Ini menjadi syaratnya. Bila kita ingin kuat dan mampu menghadapi berbagai pergumulan, di luar Dia tidak akan ada kekuatan. Tapi di dalam Dia pasti ada kekuatan. Dalam sejahtera dan penyertaan. Melalui renungan pagi ini, maka kita belajar untuk menyerah, mengandalkan Tuhan dalam segala masalah yang kita hadapi. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmah yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara hidup kita. Selamat pagi, Shalom. Tema renungan kita pagi hari ini mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu, tahukah bahwa dalam diri kita ini punya keterbatasan? Kalau kita bekerja seharian, maka manusia normal kita itu hanya bisa bekerja 8 jam dalam satu hari. Setiap 4 jam kita istirahat setengah jam. Maka kalau kita bekerja satu hari 8 jam, maka istirahat kita 1 jam. Kalau kita angkat beban, manusia yang normal umur 30-40 tahun, dia bisa angkat beban 40-50 kilogram. Tidak mungkin bisa mengangkat 100 kilogram. Kalau dipaksakan, maka tulangnya bisa patah. Kalau kita disuruh berjalan kaki, maka manusia normal itu dalam 1 jam, dia hanya bisa mampu berjalan antara 3,5 kilo sampai 4 kilometer. Dia tidak mungkin bisa berjalan dalam 1 jam 10 kilometer. Ini tandanya bahwa kita itu dalam tiap hari punya keterbatasan kekuatan. Kita membutuhkan kekuatan yang baru. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita butuh kekuatan yang baru. Dari bagian firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa kalau kita bisa kuat dan berkemenangan, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Itu sebabnya kita membutuhkan kekuatan baru dari Tuhan setiap hari.
Karena kita selalu diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Bagaimana kita mendapat kekuatan yang baru? Yang pertama, menantikan Tuhan. Artinya percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kitab Yesaya pasal 40 ini ayat 31 merupakan khotbah penghiburan bagi umat Israel yang dibuang ke Babel, di mana pada masa itu umat mengalami kekecewaan dan keputusasaan yang mendalam karena sepertinya Tuhan mengabaikan dan membiarkan mereka dibuang ke Babel. Dalam kondisi seperti ini, Yesaya muncul dan menyampaikan pesan agar mereka tetap setia menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan menjadi lesu karena mereka berlari tidak menjadi lelah. Saat berjalan, semua itu adalah gambaran atas berkat-berkat yang diterima oleh orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya hidup yang mereka jalani tidak mudah, melainkan berat dan penuh dengan rintangan. Tetapi mereka yakin bahwa Tuhan telah memberikan semangat juang dan mental seorang pemenang yang tidak pernah menyerah saat menghadapi hidup yang sulit, karena ia yakin bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah kehidupannya. Yang kedua, memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Burung Raja Wali, tatkala ada badai menyerang, dia tidak pernah melarikan diri. Dia tidak pernah menghindar. Tetapi ia membiarkan dirinya berada di dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai itu. Bapak Ibu, disinilah kita melihat bahwa Raja Wali dengan kekuatannya dia bisa menyerap kekuatan badai tersebut dan Raja Wali terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya sehingga ia semakin kuat dan kokoh. Kedahsyatan badai berdampak positif bagi burung Raja Wali itu sendiri. Kita punya potensi dalam diri kita untuk mengolah, mengubah setiap masalah, setiap persoalan, setiap badai menjadi energi yang baru dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita jangan menyerah. Sikap mudah menyerah, patah semangat, putus asa, dan tidak boleh dimiliki oleh setiap orang yang ingin berhasil. Karena sifat demikian adalah hambatan yang paling besar. Orang yang berhasil itu, mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Mereka pernah berkekurangan, tapi satu hal yang sangat menarik dalam diri mereka, sikap tidak pernah pantang menyerah. Norman Vincent, seorang pendeta, dia pernah berkata, kehebatan seseorang tidak diukur pada saat mereka mengalami hal-hal yang baik, tetapi kekuatan mereka diukur ketika mereka menghadapi hal-hal yang buruk dan hal-hal yang sulit. Sikap tidak menyerah adalah sikap kita kalau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus dengan kuasanya akan selalu menolong kita. Untuk mendapatkan kekuatan yang baru, maka yang pertama kita harus menantikan Tuhan. Yang kedua, maksimalkan potensi yang ada di diri kita. Dan yang ketiga, kita tidak menyerah. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi
yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah bersabar dalam segala keadaan. Sekali lagi, bersabar dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagian besar waktu kita sebenarnya kita pakai untuk menunggu. Coba kita perhatikan. Waktu masih kecil kita menunggu untuk bisa sekolah. Setelah sekolah kita menunggu untuk lulus. Setelah selesai sekolah kita menunggu untuk mendapat pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan kita menunggu untuk mendapatkan pasangan hidup. Setelah mendapatkan pasangan hidup kita menunggu untuk dapat momongan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebagian besar waktu kita untuk menunggu. Karena itu kita harus mengembangkan sikap sabar dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kata sabar dalam bahasa Yunani adalah makrotumos. Makro artinya panjang, dan tumos asal kata termometer yang artinya panas. Jadi makrotumos secara harafiah berarti memakan waktu lama untuk menjadi panas. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kapan kita harus sabar? Ada beberapa situasi di mana membutuhkan kesabaran ekstra. Yang pertama, kesabaran dibutuhkan ketika keadaan tidak terkendali. Kesabaran dibutuhkan ketika keadaan tidak terkendali. Yakobus menggunakan gambaran seorang petani untuk menggambarkan situasi yang tidak terkendali. Petani hanya bisa bersabar menunggu tanaman tumbuh, hujan turun, panas datang, dan tibanya musim panen. Petani tidak bisa mengendalikan semua gejala alam di atas, tetapi ia bisa belajar sabar menunggu dalam situasi tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seperti seorang petani, kita harus belajar sabar ketika kita tidak mampu mengendalikan situasi seperti apa yang sedang kita alami saat ini. Virus corona itu di luar kendali kita. Kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Tetapi yang kita lakukan adalah sabar menunggu berlalunya virus ini. Yang kedua, kapan kita harus sabar? Ketika orang-orang tidak mau berubah. Kadang-kadang orang-orang yang tidak mau berubah menjadi lebih baik. Yakobus menggunakan gambaran seorang nabi yang walaupun sudah berkhotbah puluhan kali, seringkali orang yang mendengarkannya tidak berubah dari hidupnya yang jahat. Yang bisa dilakukan oleh nabi adalah bersikap sabar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seperti seorang nabi yang sabar terhadap orang-orang yang tidak mau berubah atau bertobat, demikian pun kita juga harus sabar menghadapi orang-orang seperti itu. Yang ketiga, ketika masalah tidak bisa kita pahami. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, dan orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Ayub jelas tidak bisa memahami mengapa ia menderita sedemikian hebat. Namun Ayub tetap sabar menghadapi semua itu. Dia tidak tahu mengapa ia menderita, tetapi dia tahu bahwa Tuhan mengasihinya, dan itu cukup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seperti Ayub yang sabar dalam menghadapi masalah yang tidak
dia pahami, yaitu penderitaan yang hebat. Demikian pun kita juga harus sabar ketika kita menghadapi masalah yang tidak kita pahami. Bagian kita hanya bersabar menunggu pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Mengapa kita harus bersabar? Yang pertama, karena Tuhan memegang kendali. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya kita sabar menanti waktu Tuhan untuk memulihkan segalanya. Karena Tuhan memberi upah kepada mereka yang sabar. Kesabaran Ayub berubah manis. Tuhan mengembalikan apa yang Ayub punya 2 kali lipat. Yang ketiga, karena Tuhan bekerja walaupun tidak terlihat. Walaupun tidak kelihatan, Tuhan tetap bekerja atas hidup kita. Tuhan membuat segala hal menjadi kebaikan bagi kita. Contohnya dengan tanaman, sekalipun tidak terlihat, tangan Tuhan secara perlahan, tapi pasti menumbuhkan tanaman itu. Si petani menunggu panen, sementara tangan Tuhan secara perlahan menumbuhkan tanaman itu hingga siap dipanen. Kesimpulan daripada firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita membangun sikap sabar dalam hidup ini. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita teduhkan hati kita dan berlaku sabar untuk menghadapi segala persoalan. Itulah yang dikehendaki Tuhan kita. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Dalam situasi seperti ini, bagi orang-orang percaya harus dapat mengendalikan diri dan menahan emosi. Kesabaran, ketabahan, dan ketegaran itulah yang dikehendaki Tuhan untuk menghadapi situasi seperti ini. Saudara, mari kita lebih dekat kepada Tuhan, karena Dialah tempat perteduhan kita. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar,
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pesan ini saya sampaikan bukan karena pesanan siapapun, termasuk Pak Gembala atau Wakil Gembala. Pesan ini saya sampaikan lahir dari perenungan saya beberapa hari ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu jeli membaca Alkitab, maka kita akan menemukan dalam Alkitab ada 500 ayat Alkitab yang bicara tentang doa. Ada 500 ayat yang bicara tentang doa, dan ada 500 ayat juga yang bicara tentang iman. Dan menarik, ada 2350 ayat yang bicara tentang uang atau kepemilikan. Bahkan dalam 38 perumpamaan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru, ternyata 16 diantaranya bicara tentang uang atau harta. Apa kesimpulan saya dari bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Ternyata di mata Tuhan lebih penting bicara tentang uang daripada bicara tentang doa dan iman. Saya ulang. Ternyata di mata Tuhan lebih penting bicara tentang uang daripada doa dan iman. Mungkin sebagian kita tidak setuju dengan statement ini, tapi inilah kebenaran yang saya temukan dari Alkitab. Ternyata Tuhan begitu cerewet masalah uang. Kenapa? Karena itu serius di mata Tuhan. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa dalam Alkitab sebenarnya musuh terkuat Tuhan itu bukan setan, tapi musuh terkuat Tuhan itu adalah Mamon. Hari-hari ini semua kita mengalami masa-masa sulit dan berat, tapi izinkan saya mengingatkan kita kembali bahwa masa sulit harusnya tidak menghalangi kita untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Saya teringat dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sepertinya ayat ini sangat tepat untuk pengalaman kita hari-hari ini. Coba kita ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kapan terakhir kita menabur dengan air mata? Kapan terakhir kita menabur dengan air mata? Selama ini kita menabur mungkin sambil tersenyum, bahkan mungkin tertawa. Tapi menurut saya beda dengan apa yang kita alami hari-hari ini, di mana situasinya sangat berat, kondisinya lagi sulit. Kalau harus menabur sepertinya nggak mungkin. Kalaupun kita harus menabur itu sepertinya sambil meneteskan air mata gitu ya. Ayat ini tegaskan orang yang menabur dengan air mata pasti pulang dengan sorak-sorai. Artinya kualitas taburan kita akan menentukan kualitas tuaian kita. Saya ulang, kualitas taburan kita akan menentukan kualitas tuaian kita. Jadi kalau kita belum pernah menuai dengan sorak-sorai, itu artinya kita belum pernah menabur dengan air mata. Renungkan ini Bapak Ibu. Kalau kita belum pernah menuai dengan sorak-sorai, itu artinya kita belum pernah menabur dengan air mata. Di ayat lain dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 dikatakan begini, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ternyata dari ayat ini saya belajar, setiap kali Tuhan memberkati kita, Dia selalu memberkati kita dengan dua hal. Apa itu? Benih dan roti. Tiap kali Tuhan memberkati kita, Dia memberkati kita dengan dua hal, benih dan roti. Masalah banyak kita adalah tidak bisa bedakan mana benih dan mana roti. Kita selalu berpikir bahwa semua yang diberikan Tuhan itu adalah roti, padahal di sana ada benih dan ada roti. Benih itu untuk ditanam, sedangkan roti untuk dimakan. Jadi yang dilipat gandakan Tuhan itu bukan roti, tapi benih. Di ayat lain, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa 1/10 itu benih, sedangkan 90% itu roti. Hari ini, yuk kembali cek mana benih, mana roti. Sekali lagi roti untuk dimakan, sedangkan benih untuk ditabur. Sederhananya begini Bapak Ibu, kalau saya memberikan saudara buah durian, maka daging durian itu adalah roti, sedangkan bijinya adalah benih. Kalau saudara ingin menuai durian lagi dan dapat lebih banyak, maka saudara harus tanam bijinya, jangan makan bijinya, karena itulah benih untuk ditabur. Hari ini cek mana benih, mana roti. Kita akan berhenti menuai ketika kita berhenti menabur. Terakhir Bapak Ibu, hukum tabur tuai itu seperti hukum gravitasi. Saya ulang, hukum tabur tuai itu seperti hukum gravitasi. Tidak peduli saudara percaya atau tidak, hukum gravitasi tetap bekerja atas hidup kita.
Kalau saudara berkata, saya tidak percaya hukum gravitasi, tapi cobalah naik ke lantai 2 dari sebuah gedung dan lompat ke bawah, maka hukum gravitasi akan tetap bekerja. Sama dengan hukum tabur tuai, percaya atau tidak, maka hukum tabur tuai akan tetap bekerja dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini sekali lagi cek mana benih, mana roti. Benih itu untuk Tuhan, untuk ditabur, sedangkan roti untuk dimakan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati setiap kita. God bless. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil mengatakan bahwa kita itu harus mengasihi. Harus mengasihi. Kalau dikatakan di sini, kalau kita dilempar pakai batu, harus dibalas dengan lempar pisang. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kita harus panjang sabar. Kita harus sabar dalam menghadapi segala tantangan. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tadi Bapak bilang kalau ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Sekarang pipi kiri lagi saya tampar. Iya, jangan balas. Iya. Bapak bilang kita perlu kasih. Kasih iya. Perlu kasih. Kasih ya? Iya. Iya. Gak apa-apa. Ada juga ayatnya di sini. Dalam ayat ini mengatakan, siapa yang menuai dia yang panen. Siapa yang berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Kalau siapa yang berbuat jahat, maka hasilnya jahat. Kalau kau menampar orang, maka kau ditampar juga. Biar tahu kau. Biar tahu kau. Biar kau tahu. Di sini yang udah tobat. Kalau ini belum. Apa kau? Udah. Udah kita tutup. Marilah kita berdoa. Berdoa aja kalian. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tema renungan pagi hari ini adalah kunci bertahan di tengah masalah. Dalam hidup ini kita kadang harus menghadapi kondisi yang tidak mudah. Seperti yang sedang kita alami saat ini. Yang tadinya kita bekerja, tetapi sekarang kita harus di rumah. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Tetapi dalam keadaan yang demikian, apakah kita bisa tetap setia dan terus memuji Tuhan? Ada 3 kunci bagaimana kita bertahan di tengah masalah. Yang pertama, percaya akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan kita dapat dibuat berharga dan mulia di mata Tuhan. Karena janjinya kita bisa mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi apapun kebutuhan kita saat ini, jawabannya ada dalam Tuhan. Semua sudah tertulis dalam firman-Nya. Tuhan yang menyertai Musa, Tuhan juga yang menyertai Yosua. Dan kita percaya kalau Musa dan Yosua disertai Tuhan, asal kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan yang sama juga akan selalu menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua adalah sabar dan tekun. Kalau kita ingin berhasil dan sukses, hiduplah dengan kesabaran dan ketekunan. Mari kita lakukan yang terbaik dengan tekun dan sabar menjalani
proses yang Tuhan izinkan kita lewati. Dalam cerita Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, dan secara tiba-tiba mereka mengalami kesusahan, kehabisan bahan makanan, dan kekurangan air, dan berbagai rintangan. Namun Tuhan tetap melindungi mereka. Kesusahan apapun yang kita alami saat ini, mari kita tetap tekun dan jangan menyerah. Yang ketiga adalah pandang kepada Yesus. Kalau kita selalu memandang masalah dari sisi negatif, maka kita bisa stres dan tidak jarang mulai meragukan kasih Tuhan. Kita harus melihat masalah dengan sisi atau dengan cara pandang yang berbeda supaya kita tetap kuat dalam menghadapi masalah tersebut. Mari kita miliki cara pandang yang benar. Kita memandang kepada Yesus yang terlebih besar dari masalah kita. Dia pemilik hidup kita, dia sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Kesimpulan firman pagi hari ini untuk kita, kunci bertahan di tengah masalah. Yang pertama, percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, sabar dan tekun. Dan yang ketiga, mari kita pandang kepada Yesus. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Shalom.
nama terakhir. Aduh. Canggih. Satu, dua, tiga. Udah mulai. Kawan-kawan, ini yang terakhir kita latihan ya. Iya, Pak. Jadi saya minta sama kalian supaya kalian serius. Iya, Pak. Ini festival paling bergengsi nih. Iya, Pak. Nah, jadi maksud saya di sini, kalau kalian benar-benar latihan, kita bisa nanti juara ya. Nah, jadi tahu nggak kalian di dunia ini? Seluruh dunia ini, setiap penyanyi bergantung kepada ini. Nah, kalian tahu nggak ini? Apa artinya ini? Ini nih. Rukun. Ini. Ibur. Ini. Tongkat. Ini. Oh. Garpu utara. Kayak itu dong. Jadi semua di dunia ini bergantung kepada ini nih, ya. Nah, dilam. Satu, dua, tiga, ya. Dilam macai gajah, dilam macai gajah, dilam macai gajah, dilam. Ay, di sini namanya ekonom sih. Halo? Halo. Iya, nanti ketemu. Aduh, aku lagi ngajari kurin. Kau udah tunggu ntar lagi. Oh, perlu ya? Oh iya. Sebentar lagi ya. Ya, Rob ya, dah. Ade, olo. Apaan itu? Kami harus pelan-pelan. Nanti Bapak tahu. Nanti Bapak tahu. Barang apa ini? Hilang. Luar biasa. Hilang. Goyang ah. Ayo, nyabi Bapak. Oh, di Bapak. Kasi urip ko na kimana ng isi. Ya, isi kayo ko. Tak manigay awa. Bos nang manigay ko. Nakumiring ko si. Ko gampang na makoron. Asa boto ko makoron. Ulo Bapak. Boto ko do. Daw Bapak. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ho nang ko para maretong si boto ko. Maretong boto ba? Boto maretong. Boto. Muli boto ko maretong. Eto mo jud sa lima. Sana sa plima. Ulo, aso bigay. Gampang. Lima. Sana. Ulo. Dua. Ulo. Tolu. Opat. Lima. Ono. Pitu. Walu. Sia. 10. Si Jeka. Si Doro. Si Din. Si Jokirita. Si Jokirmira. Walina. Naman ito perjuji ka rin. Apo Baba. Apo Baba. Apo Baba. Parkorupi na si kayo. Apo Baba. Dang baba mo. Apo Baba. Dang baba mo. Apo Lai. Baba baru madu. Nang baba mo. Itu. Baru apo Lai. Pamati mo. Lari na mau. Bebelain mo.
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan coba kita jawab dalam hati kita dan kita renungkan. Ya. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, mana lebih mudah buat Tuhan menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Saya ulang, mana lebih mudah buat Tuhan menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Yang kedua, mana lebih mudah buat kita menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Jadi tadi buat Tuhan, sekarang buat kita. Mana lebih mudah buat kita menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Yang ketiga, mana lebih penting buat Tuhan mengadakan mujizat untuk menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Mana lebih penting buat Tuhan mengadakan mujizat untuk menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Yang terakhir, yang keempat, mana lebih penting buat kita Tuhan buat mujizat untuk menyelesaikan masalah kita atau kita mengubah sikap hati kita? Kalau kita mau jujur, dari 4 pertanyaan yang saya sampaikan itu, maka jawaban-jawaban kita akan selalu berseberangan dengan Tuhan. Tuhan itu selalu berfokus kepada penyelesaian hati kita, sedangkan kita berfokus pada menginginkan penyelesaian masalah kita. Itu sebabnya kita dengan Tuhan seringkali tidak nyambung sebenarnya. Ya. Dalam kitab Injil, kisah 10 orang kusta menurut saya menarik untuk kita renungkan. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, maka Alkitab mencatat hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya mayoritas orang yang datang sama Tuhan, 10 orang itu, mereka mempercayakan masalahnya kepada Tuhan, tapi hanya 1 orang yang kembali mempercayakan hatinya kepada Tuhan. Menurut saya inilah fenomena yang sering terjadi dalam kekristenan hari-hari ini. Kita inginkan Tuhan berurusan dengan masalah kita, tapi kita tidak pernah inginkan Tuhan berurusan dengan hati kita. Di ayat lain yang mirip dengan ini ada kisah perjalanan orang Israel di padang gurun waktu keluar dari Mesir. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita pelajari Alkitab, orang Israel diperbudak di Mesir itu kurang lebih selama 400 tahun. 400 tahun itu bukan waktu yang singkat. 400 tahun itu kalau bahagia mungkin enak. Tapi mereka 400 tahun itu diperbudak, dipaksa bekerja dan hidup sengsara. Bisa bayangkan bahwa penderitaan yang luar biasa yang mereka alami saat itu. Sampai suatu ketika mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bebaskan mereka dari kesengsaraan itu. Dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Persoalan yang mereka hadapi selama 400 tahun. 400 tahun diperbudak di Mesir. Diselesaikan oleh Tuhan hanya butuh waktu kurang lebih 10 hari dengan mujizat 10 tulang. Menarik menurut saya kalau kita cermati, artinya Tuhan hanya butuh 10 hari untuk menyelesaikan masalah mereka. Tetapi ya masalah mereka yang terjadi selama 400 tahun, tetapi Tuhan butuh 40 tahun untuk berurusan dengan hati orang Israel. Saya ulang Bapak Ibu, Tuhan berurusan dengan masalah orang Israel itu hanya butuh 10 hari. Tetapi Tuhan butuh 40 tahun untuk berurusan dengan hati orang Israel. Dari 2 cerita ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Orang kusta disembuhkan Tuhan. Masalah orang Israel 400 tahun dari beberapa generasi itu Tuhan selesaikan hanya butuh 10 hari. Jadi jangan takut, semua masalah Tuhan bisa selesaikan. Lalu yang kedua, kalau kita datang sama Tuhan, jangan cuma bawa masalahmu, tapi juga bawa hatimu. Yang seringkali yang terjadi, kita datang sama Tuhan, kita percayakan masalah kita, kita minta kesembuhan, tapi kita lupa, kita jarang bawa hati kita sama Tuhan. Yang ketiga, masalah terbesar kita sebenarnya bukan masalah kita. Masalah terbesar kita adalah hati kita. Selama ini kita berpikir bahwa masalah terbesar kita adalah soal ekonomi.
Masalah terbesar kita adalah soal kesehatan. Masalah terbesar kita adalah soal pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di mata Tuhan, masalah terbesar kita bukan masalah kita. Masalah terbesar kita adalah hati kita. Yang keempat, apa yang terjadi dalam hati kita jauh lebih penting dari apa yang terjadi di luar diri kita. Saya ulang, apa yang terjadi dalam diri kita, dalam hati kita maksud saya, jauh lebih penting dari apa yang terjadi di luar diri kita. Jadi jangan cuma berfokus untuk membenahi apa yang ada di luar diri kita, tapi berfokus jugalah untuk membenahi apa yang di dalam diri kita. Apa yang terjadi di luar diri kita tidak sepenting apa yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya Alkitab bilang tadi dalam Ulangan pasal 8, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi 40 tahun mereka di padang gurun, Alkitab bilang untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Jadi lebih penting apa yang terjadi di hati kita, lebih penting dari semua apa yang terjadi di luar diri kita. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, tidak ada masalah andai saja hati kita tidak bermasalah. Itu kesimpulannya. Tidak ada masalah andai saja hati kita tidak bermasalah. Jadi semua masalah-masalah yang ada di luar diri kita sebenarnya itu cuma gambaran dari hati kita yang bermasalah. Itu sebabnya hari ini kita sama-sama terus bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya tidak ada sesuatu apapun di dalam hidup kita yang menarik Tuhan kecuali hati kita. Dia tidak minta banyak hal, dia cuma minta hati kita. Amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless.